Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bersama Pak Isan ya. Alhamdulillah, qadarullah saya bisa insya Allah mau mereview hasil pelatihan ya. Khususnya untuk teman-teman Bapak dan Ibu guru SDIT Ikro ya. Baik, kita mulai saja. Ini sudah ada di slide juga ya. Nanti sambil berjalan ya saya belajar juga untuk sedikit menjelaskan. Jadi mohon maaf jika sebelumnya ya jika ya banyak-banyak salahnya ya. Baik, kita mulai ya. Ya mudah-mudahan dengan gambar ini hati kita ya terikat dengan nyaman kedamaian. Oke. Nah, ini jadi di tanggal 7 Juli ya, hari Selasa. Qadarullah alhamdulillah saya dapat mengikuti pelatihan dengan guru saya yaitu Ustadz Apud ya. Alhamdulillah ini saya mengenal beliau pertama kali ikut pelatihan beliau itu di 2017 ya. Waktu itu saya ketemu di sekolah Murobi. Alhamdulillah ketika beliau menyampaikan itu sungguh luar biasa ya, banyak ilmu yang saya dapat. Jadi saya akan mereview hasil pelatihan ketika hari Selasa. Nah, ini saya akan sertakan biografi beliau ya. Yang mudah-mudahan dengan seperti ini ya, istilahnya mengalap berkah ya kepada guru saya. Ini ada beliau ya. Jadi saya mereview sekaligus ini slide-slide yang beliau bikin ya, karena saya belum sempat membuat slide ya. Jadi saya mereview aja slide beliau ya. Ya luar biasa, aktivitas beliau sangat padat luar biasa. Nah, ini putra putri beliau. Nah, ini buku-buku beliau juga ya. Saya agak cepetin di sini. Oke. Nah, ini nih yang termotivasi ya, mudah-mudahan ya khususnya Bapak Ibu guru SDIT Ikro nih. Dan saya termasuk bagian itu bisa keliling ya. Alhamdulillah pimpinan kita ya, Pak Ahmad sudah ke Turki ya Pak Ahmad ya, Insya Allah. Nah ini luar biasa sekali. Oke, beliau mampir di kampus Pak Habibie nih di Jerman. Nah ini beliau mampir juga di kampus Berlin ya, Humboldt University. Ini adalah para tokoh-tokoh dunia termasuk Albert Einstein ya, luar biasa. Wah ini nih, ini hobi saya nih bola ya. Beliau mampir di Allianz Arena ya, luar biasa. Jadi ketika pelatihan itu ada 3 materi ya yang saya dapat, yaitu kapasitas building, optimalisasi PowerPoint, dan optimalisasi lagi. Ini saya lupa edit nih. Yang ketiga itu cara membuat video dari PowerPoint ya. Mohon maaf nih. Oke. Nah, untuk yang slide-slide ini kan memang sudah di-share juga di grup Ikro Family ya, di grup Bapak dan Ibu guru SDIT Ikro. Nah, saya akan coba men-share tentang yang kapasitas building saja. Karena yang optimalisasi PowerPoint dan yang cara membuat video dengan PowerPoint itu step by stepnya sudah cukup jelas gitu ya. Jadi lebih saya ingin membahas tentang capacity building. Ya ini upgrading skill ya. Urgensi capacity building ya. Seberapa pentingnya peningkatan ya kapasitas kita gitu ya untuk meningkatkan. Apalagi di zaman yang luar biasa seperti ini ya, di era yang luar biasa, guru itu sangat memang berlomba-lomba ya. Karena kita kaitannya dengan kita membuat hal yang positif untuk mencerdaskan bangsa, tapi di samping itu banyak tantangannya juga, ujiannya juga, yaitu di sana di sini kan banyak ternyata hal-hal yang negatif di lingkungan dan sebagainya yang
Apalagi sekarang teknologi udah mudah sekali ya, luar biasa. Jadi kita akan coba meningkatkan kapasitas kita sebagai guru nih ya. Mudah-mudahan kita terus meningkat. Nah, sebelumnya di sini ada pertanyaan ya. Coba kita akan apa namanya tuh? Coba ya merenungkan tentang pertanyaan ini. Jadi ada seorang manajer keuangan bertanya kepada pimpinannya. Jadi pertanyaannya tuh ya seperti di teks ini, bagaimana pendapat Anda kalau kita sudah investasi besar untuk peningkatan kualitas SDM kita, kemudian mereka meninggalkan perusahaan kita. Ya misalnya contohnya nih, ya kan kita nggak tahu qadarullah di sini ada yang buka sekolah, buka pesantren ya, guru dan ibu dan bapak guru SD TK ini ternyata ada yang ke kampung terus buka pesantren. Ya saya juga cita-citanya kayak gitu gitu, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan ya, nanti pulang kampung ke Bandung ya, mudah-mudahan ya bisa berdakwah lah. Nah misalnya nih ya, ketika kita ada di posisi sebagai pimpinan misalnya ya, apakah perusahaan atau pimpinan sekolah gitu, terus eh, kita eh, investasi besar nih untuk kualitas SDM gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika kita misalkan kita udah berikan pelatihan lah apa dan sebagainya gitu kan. Ternyata guru tersebut gitu kan atau karyawan tersebut tuh malah meninggalkan perusahaan gitu. Menurut teman-teman bagaimana jawabannya? Ya. Ya, saya ketika pelatihan ya standar jawabannya ya eh, insya Allah nggak akan mubazir lah gitu kan, ibaratnya ya yang namanya udah investasi ilmu ya itu akan menjadi amal jariah juga dan sebagainya gitu kan. Hampir semua semua peserta jawabnya seperti itu. Tapi coba apa jawaban pimpinan ini ya? Ternyata jawabannya itu ya, dia balik bertanya ya. Dia balik bertanya, bagaimana kalau kita tidak melakukan investasi besar tersebut dan mereka tetap bekerja bersama kita? Jadi kalau kita nggak investasi besar nih untuk tadi misalkan kita punya apa karyawan, kalau misalnya pimpinan sekolah atau pimpinan lembaga ada atau pimpinan pesantren gitu kan, ustadz-ustadznya tidak kita berikan kapasitas SDM gitu kan, investasi SDM untuk meningkatkan kapasitas mereka gitu kan, karena takutnya misalnya ketika udah kita berikan ilmu dan sebagainya malah dia eh, meninggalkan atau keluar gitu kan. Tapi justru dia balik bertanya, bagaimana kalau kita tidak melakukan investasi besar tersebut dan mereka tetap bekerja bersama kita gitu. Jadi apa yang akan terjadi jika ya intinya kalau mereka nggak kapasitas itu nggak meningkat, bagaimana gitu. Ya, ibaratnya kasarnya misalkan saya sebagai guru, saya begini-begini aja ngajarnya gitu misalnya gitu. Semakin hari bertambah, bulan bertambah, tahun bertambah gitu. Tapi modelnya, rule modelnya atau caranya tuh masih kayak gitu aja gitu. Apa yang akan terjadi gitu. Sedangkan semakin ke sini dunia akan apa cepat sekali gitu kan. Nah, ini adalah jadi mudah-mudahan dengan seperti ini ya kita semangat untuk meningkatkan kapasitas kita. Next ya, kita berikan tepuk tangan dulu, aplaus dulu ya. Ya untuk selamat atas semangat belajar ya. Belajar adalah kebutuhan seumur hidup ya. Kalau ingat hadis itu kan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi ya, belajar itu dari sampai kapan kita selesai belajar ya sampai kita di liang lahat gitu ya. Itu jelas lagi Islam itu mengajarkan kita. Apalagi ya dengan sekarang ini gitu ya. Ini kita sedikit membahas tentang ini ya. Ada wisudawati tertua di Indonesia. Ternyata Masya Allah. Saya jadi malu nih. Kenapa malu? Aduh, usia saya baru berapa gitu kan. Uh, untuk melanjutkan ke jenjang ya pendidikan formal gitu ya. Aduh, gimana gitu kan ya. Apalagi udah berkeluarga, punya anak gitu. Tapi ternyata ini ada wisudawati tertua. Coba, berapa usia beliau? 83 tahun. Masya Allah. Saya jadi malu nih. Jadi saya kayak, aduh, Bismillah deh kita. Maksudnya tuh memang tujuannya untuk apa ya? Untuk
meningkatkan kapasitas gitu ya. Terus ini ada wisudawan tertua juga, usianya berapa? Ya, ini usianya 91 tahun, Masya Allah ya. Terus ketika bicara dia mengungkapkan, saya tidak bisa berhenti mencari ilmu sebagai seorang dosen, wajib untuk menambah ilmu, lalu menuangkan kembali kepada para mahasiswa. Meskipun sudah tua, jangan lupa belajar. Ya Allah, ini 91 tahun ya. Ya Allah. Ya, murid-murid kita misalkan yang kelas 1, kelas 2 SD dan sebagainya gitu kan. Itu akan terus-terus bertambah gitu kan. Nah, kita juga harus meningkatkan ilmu-ilmu kita gitu, ya. Ya minimal lah kalau tidak formal ya yang non formal lah gitu kan. Ketika ada pelatihan atau apa tuh bismillah lah. Kalau ada kajian atau apa lah. Insya Allah ya Bapak dan Ibu guru SDT Ikro hebat-hebat luar biasa. Saya termasuk guru baru kan, maksudnya tuh ya masih guru baru gitu kan. Dalam artian ya belum lama gitu kan di Ikro tuh. Ternyata saya banyak belajar dari Bapak Ibu yang udah senior ya. Next. Nah, ini ya ada aduh, jadi kayak gini. Ini ada potensi, kita semua memiliki potensi ya. Tapi potensi di dalam diri kita tuh kalau kalau istilah Sunda tuh nggak diasah gitu kan. Kalau nggak diasah tuh ya akan tumpul lah gitu kan. Tapi di sini bahasanya ya, Ustadz Apud itu bahasanya itu potensi jika dimanja gitu kan, nggak diasah, dimanja-manja gitu kan. Ternyata jadi apa coba? Nggak berkembang loh. Ya jadi ya kalau kalau di bahasa Inggris kan possible impossible ya jadi impotensi gitu, mohon maaf ya kata impotensi. Tapi ini kalau potensi diasah itu akan menjadi apa, ini dia, ditantang potensi itu diasah, wah luar biasa akan menjadi kompetensi. Nah mudah-mudahan nih dengan terjadinya qadarullah pandemi ini, wabah ini menjadikan kita tertantang loh dunia pendidikan ini gitu. Jadi eh, mereka anak-anak didik kita ini nggak bisa bersekolah, nggak bisa tatap muka langsung dengan kita. Nah tantangannya itu apa? Yuk, yuk kita bersemangat gitu untuk apa? Biar ya kita bisa bisa istilahnya tuh walaupun walaupun memang dari segi apa ke ilmu dari segi penelitian pun memang belajar tatap muka dengan virtual itu ya eh, apa akan sangat jauh hasilnya gitu kan. Tapi minimal kita sebagai guru itu harus kreatif nih gitu ya. Apalagi ke depan itu tantangannya itu nanti ada teknologi 5G gitu ya. Waktu itu kan kita udah Bapak dan Ibu guru juga ikut pelatihan ya waktu kita raker juga itu tentang ya Allah ke depannya itu bagaimana gitu anak-anak kita tuh. Oke next. Nah ini nih ada warning nih. Kira-kira apa ya? Kok tulisannya warning nih, hati-hati nih. Kuning juga kan gitu. Coba kita cek. Gambar apa ya? Iya betul. Ini adalah gambar. Ya kalau ke tol itu dulu itu biasanya ya tunai kan. Nah sekarang apa yang terjadi? Sekarang nggak ada tunai, pakai e-tol semuanya. Terus pertanyaannya, itu orang-orang yang kerja menjadi ya penerima loket di tol-tol gitu gimana mereka? Coba. Ya otomatis mereka nggak menjadi petugas itu lagi gitu. Terus kemana pertanyaannya? Ternyata ketika terjadi perubahan dari tunai ke e-tol itu, Menteri Perhubungan ini sempat ditanya, terus bagaimana nasib para karyawan yang bertugas itu gitu kan? Ternyata jawabannya itu dua. Yang pertama, yang pertama kalau mereka mau ikut pelatihan dan ditempatkan ke tempat yang lain, dinaikkan kapasitasnya jadi dia bukan hanya penjaga pintu tol saja, bukan. Yang awalnya mungkin dia penjaga pintu tol tapi dia dinaikkan kapasitas mungkin dia bisa bekerja di tempat-tempat yang lain gitu maksudnya, ya. Tapi disekolahkan ibaratnya gitu, ibaratnya. Nah, ini yang bertanggung jawab gitu kan. Tapi kalau mereka yang nggak mau, ya mohon maaf berarti dapat pesangon lah ibaratnya gitu.
Sama tantangan zaman juga kita sebagai guru tuh sama seperti itu juga ya. Oke, lanjut. Warning lagi nih. Ya ini nih, di mana coba? Di bank ya, teller nih. Apa hubungannya? Ya ini, lihat aja. Sekarang teller-teller itu udah mulai tergantikan. Tergantikan apa ya? Mesin ATM ya. Apalagi ada store tunai gitu kan. Saya kalau ke bank untuk transfer itu ya saya bawa uang cash, nggak harus ke teller gitu, nggak masuk ke bank, nggak, ke ATM-nya aja. Ada store tunai itu selesai beberapa menit. Ya ini belum ada m-banking. Jadi orang udah jarang ke bank gitu untuk hal-hal kebutuhannya itu. Akhirnya teller-teller itu ya yang dulunya itu teller mungkin sangat dibutuhkan itu kan sekarang udah enggak gitu. Ya ini faktanya seperti ini. Nah, ini warning yang ketiga ya. Opang ya namanya ya. Ojek pangkalan nih. Ya, ini terobosan yang luar biasa juga nih. Yang pendiri Gojek sekarang yang jadi menteri ya, Pak Menteri. Ya, kalau saya lihat di apa keterangan beliau ketika ditanya apa ide beliau bisa membuat Gojek, bagaimana bisa gitu kan, maksudnya ide untuk ojek itu online gitu kan, sedangkan kan ojek-ojek mohon maaf taraf pendidikannya, terus amanahnya dan sebagainya gitu kan. Ternyata dia itu sering memakai ojek gitu, Pak Menteri itu dulunya tuh. Karena sering memakai ojek, ketika dia butuh banget, bingung nyari kemana gitu. Akhirnya dia punya ide ya membangun itu. Jadi bisa di lokasi manapun ya ojek yang nyamper, ibaratnya yang ambil bola gitu ya. Nah sekarang mereka-mereka ini yang hanya menunggu udah tergerus dengannya ini ya, dan kita juga merasakan manfaatnya pastinya ya ketika butuh sesuatu gitu ya, apalagi ada fitur yang lain, GoFood lah atau apa makanan dan sebagainya. Ini buktinya ya. Ya begitu ininya tadi tentang beberapa hal ya, intinya kita sebagai guru juga ya harus menaikkan kapasitas kita. Ini kemarin ketika pelatihan tuh saya disuruh gambar ya dinosaurus ya gitu kan. Saya gambar lah dinosaurus gitu kan, walaupun ya gambarnya gimana gitu karena saya kurang kurang mahir loh menggambar-gambar ya. Ya setelah menggambar dinosaurus ternyata dijelaskan ya. Nah, ini penjelasannya. Intinya adalah dinosaurus ini ternyata menjadi punah. Betul kan? Makhluk yang punah. Kenapa punah? Karena tidak bisa beradaptasi. Nah, ya katanya seperti itu gitu kan. Atau makhluk yang kedua katak. Katak ini misalnya kalau contoh direbus ya di atas air, apa yang akan terjadi? Ternyata katak ini diam. Kenapa diam? Karena dia memiliki suhu badan yang jika panasnya berapa itu dia masih kuat gitu. Ternyata dia keenakan kenyamanan. Ketika keenakan kenyamanan gini, dia mau karena udah panas banget, dia pas mau loncat udah lemes gitu. Akhirnya dia ya direbus sampai matang kali ya. Ya, dulu raksasa kini nestapa ya. Sekarang jadi fosil-fosil. Faktanya seperti ini. Ya jika kita tidak bisa beradaptasi, kita sebagai guru tidak bisa beradaptasi, itu sangat ya akan mungkin nasib kita akan seperti ini. Sebenarnya dunia pendidikan itu sebelum pandemi pun udah ada mulai mulai kena ini ya, kena apa? eh, Kena gelombang eh, apa? Seperti privat online itu kayak ya mohon maaf kayak ruang guru misalkan itu udah istilahnya mm, menggerus juga gitu, apalagi sekarang kayak seperti sekarang pandemi ini semua anak-anak didik kita di rumah gitu kan, siapa yang menggantikan peran itu gitu ya. Jadi kita nih sebagai guru nih ya, ya sampai situ aja slide-nya. Terus pengalaman saya ya tadi ya, mudah-mudahan kita sebagai guru nih terutama Bapak Ibu guru SD Tekro nih, mudah-mudahan kita sama-sama lah di tahun ajaran baru ini mudah-mudahan kita bisa eh, terus meningkatkan kapasitas kita agar anak-anak didik kita itu menjadi anak-anak yang kedepannya itu
ya bisa mencapai cita-citanya gitu. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf banyak salahnya, terus punten ya, sanes setengah guruan kan sanes gitu kan. Kalau istilah sudah ya ini sekedar sharing aja gitu ya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan, kalau ada manfaatnya silahkan diambil. Untuk yang materi kedua ketiganya itu udah ada slide-nya. Insya Allah saya sudah berencana juga akan membuat beberapa tutorial juga. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf nih ya karena baru dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.